Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Rama, hujan, sejantan. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai masuk ke dalam bahasan tentang tafsir ayat, marilah kita haturkan dengan segenap rasa dan jiwa yang kita punya kesyukuran, segenap pujian, segenap rasa kita yang kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu menganugerahi kita semuanya semua nikmat yang kita butuhkan, baik yang kita akui maupun yang mungkin kita ingkari, nikmat-nikmat yang kita rasakan maupun yang mungkin tidak kita rasa, nikmat-nikmat yang kita ketahui maupun nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak pernah tahu. Tapi sungguh nikmat Allah selalu dilimpahkan kepada kita, dan nikmat-nikmat itu sangat berguna untuk kita, sangat bermakna untuk kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa hidup, masih bisa mendapatkan rezekinya, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa merasakan hangatnya mentari pagi, rintik-rintik hujan di sore hari, dan kesejukan malam ketika nanti sudah menjelang. Dan ini jelas adalah kesyukuran yang harus kita wujudkan, meskipun mungkin kita sering melalaikannya di banyak hari dan di banyak waktu. Tetapi kita bersyukur karena meskipun kita mungkin banyak lalai dalam kesyukuran kita dan dalam pujian kita, tetapi ada di setiap hari 1 detik, entah 2 detik, 1 saat, entah beberapa saat, kesadaran untuk mensyukuri Allah atas limpahan nikmat apapun bentuknya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan meskipun mungkin kadangkala kita sering ingkar, kadangkala kita sering tidak terima dengan apapun keputusan Allah untuk kita, mudah-mudahan keingkaran kita atas nikmat itu tetap masih bisa kita tambal dengan sedikit kesyukuran yang kita punya di sedikit waktu yang kita miliki. Dengan harapan mudah-mudahan sekelumit syukur yang kita punya di setiap saat itu menjadi pelita untuk memperbesar rasa syukur kita di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabiullah Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Sedangkan kita yang ada di sini khususnya, baik yang ada di depan, kanan maupun kiri, baik yang ada di belakang, pojok paling kanan maupun pojok paling kiri, juga orang tua kita yang mungkin ada di rumah ataupun dimanapun beliau berada sekarang, juga pasangan kita, anak keturunan kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, yang mencintai kita dengan berbagai macam bentuk dan wujudnya kepada kita semuanya. Semoga kita dan mereka kelak selalu mendapatkan kemudahan dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kesulitan dan pada hari kebangkitan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti biasa kita pada kesempatan
bersama ini membahas sedikit saja atau beberapa kelumit dari ayat Al-Quran yang semoga ini bisa menjadi bahan kita untuk kita renungkan bersama-sama. Tadi Ibu moderator menyampaikan bahwa kita ini sekarang adalah tentang tausiah mengenai tafsir, tetapi barangkali lebih tepatnya bagi saya ini adalah kajian bersama-sama ya Bu. Kita membahas bersama-sama tentang sebuah ayat yang saya yakin sering kita baca dan kita juga sering dengar, dan apalagi sekarang kita sudah berada di akhir bulan Rajab, tepatnya tanggal 21 kalau tidak salah ya, hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 ini kita bertepatan kalau tidak salah dengan tanggal 21 Rajab tahun 1446 ya, 1446. Jadi sama 2026 ujungnya sama 1446, jadi mudah ingatnya. Dan biasanya kalau kita berada di bulan Rajab, banyak yang berdoa dengan ungkapan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Orang-orang biasanya bacanya Allahumma barik lana fi Rajaba ya. Nah, kalau saya bacanya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Rajabin bertanwin karena menurut yang saya pahami Rajab itu bertanwin sehingga ketika ada fi maka dibaca kasroh fi Rajabin. Tetapi umumnya orang baca fi Rajabah karena memandangnya sebagai kata yang tidak bertanwin atau ghairu munsharif sehingga ketika ada fi menjadi fathah. Tetapi ini kita tidak sedang bahas ini, tetapi intinya biasanya kalau kita berada di bulan Rajab, doa yang biasa kita panjatkan adalah kita minta keberkahan di bulan Rajab, kemudian keberkahan di bulan Sya'ban. Nah, tetapi pas ketika masuk bulan Ramadan, kita mintanya bukan keberkahan di bulan Ramadan, tetapi wabalighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Kira-kira ketika Ramadan datang kita minta berkah enggak? Kan doanya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sya'ban. Terus wa balighna Ramadana, dan sampaikan kami, usia kami, umur kami, hidup kami sampai bulan Ramadan. Atau bukan sampai bulan Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan, bukan sampai ya. Kalau kita mengatakan sampaikan usia kami di bulan Ramadan, berarti akhirnya Ramadan ya. Mau akhir usia kita di bulan Ramadan saja? Kalau kita memahaminya dan sampaikan hidup kami di bulan Ramadan, nanti pemahamannya usia kita ujungnya sampai Ramadan. Nah, saya yakin kita semuanya pengennya lanjut ya Bu ya. Ramadan sampai, akhir Ramadan sampai, dan seterusnya. Dan berharap semoga dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan begitu seterusnya. Nah, kembali ke doa yang tadi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wabalighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Nah, doa ini tidak kita minta keberkahan di bulan Ramadan. Yang kita minta keberkahan hanya di 2 bulan, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Hari Ramadan hoyong teu keberkahan. Hoyong sami. Meskipun dalam doa kita hanya sebut Rajab dan bulan Sya'ban, doa yang tadi kita bacakan, doanya kita hanya minta keberkahan di 2 bulan, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sok coba kita urut satu-satu. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah untuk kami, fi Rajabin wa Sya'bana, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Terus berikutnya, wa balighna Ramadana, dan sampaikan kami bulan Ramadan atau di bulan Ramadan.
Nah, pada saat Ramadan kita di situ redaksi doanya tidak minta keberkahan, hanya minta sampai di bulan Ramadan, itu saja. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita berdoa minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan tidak minta doa keberkahan untuk bulan Ramadan, apakah kita juga melupakan keberkahan yang kita harapkan di bulan Ramadan juga? Tentu saja tidak. Sebagaimana Rajab pun kita ingin dapat keberkahan, Sya'ban pun kita ingin dapat keberkahan, maka Ramadan juga setelah kita sampai, kita juga tetap ingin dapatkan keberkahan. Itu namanya doa yang tidak terucap. Doa yang tidak terucap. Sama kalau misalkan kita sedang berkomunikasi dengan seseorang atau dengan orang lain, ketika kita sedang berinteraksi atau sedang berkata-kata dengan orang, seringkali di pikiran kita tuh punya pikiran tentang sesuatu, tapi yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang lain. Sering tuh begitu, Bu. Tidak emutan, di pikiran kita pikirannya mau menyampaikan sesuatu. Tetapi pas dia ucap, pas ketika mengatakannya malah mengatakan yang lain. Pernah nggak gitu, Bu? Yang paling mudah gini aja, kita punya anak kita ada yang 1, ada yang 2, ada mungkin yang 3 dan 4 dan seterusnya. Bagi yang punya anaknya lebih dari 1, nyebut mereka sok pahilit tuh, Bu. Nyebut anak yang pertama, maksudnya anak yang pertama, tapi yang dipanggil anak kedua, ketiga, keempat, dipanggil semuanya kan? Jangan dimaksud yang terakhir. Anak kedua disebut, anak ketiga disebut, anak keempat disebut, nah anak pertama disebut terakhir. Padahal itu tujuannya. Seringkali tujuannya itu justru disampaikan di akhir. Padahal maksudnya mah yang pertama yang disebut. Nah, kita sering begitu. Tetapi meskipun kita sering salah ucap ketika menyampaikan sesuatu, dari hati mah kita yang tahu dan Gusti Allah juga mengetahuinya. Maka sekalipun tadi kita berdoa minta keberkahan, disebutkannya hanya bulan Rajab, hanya bulan Sya'ban, dan kita hanya minta sampai di bulan Ramadan, tetapi dina hate mah aya gerentes mugia dina bulan Ramadan ge urang ngengingkeun kaberkahan. Rajab penuh berkah, Sya'ban penuh berkah, Ramadan juga penuh keberkahan. Nah, jadi ada doa yang terucap dan ada doa yang tidak terucap. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang lebih mana yang lebih manjur? Mana yang lebih matih? Bahasa Sundanya matih ya. Tadi sebutnya salah. Harusnya matih, kesebutnya matuh. Kalau matuh mah artinya diem. Mana yang lebih matih? Doa yang terucapkan secara lisan ataukah doa yang tersimpan dalam hati dengan penuh kesadaran? Menurut Ibu bagaimana? Kalau kita berdoa, mana yang lebih kuat dorongannya? Doa yang terucapkan secara redaksional, secara ucapan, secara kata per kata, ataukah doa yang tersimpan dalam hati diam-diam dengan kesadaran, dengan perasaan, bahkan juga mungkin dengan gerakan hati yang kuat? Sejauh yang saya tahu, doa itu kalau diucapkan secara lisan biasanya menggerakkan hati. Doa ketika diucapkan secara lisan itu menuntun hati. Secara lisan, ucapan itu sebenarnya menggerakkan pikiran, menggerakkan hati. Ketika kita sedang memiliki sesuatu pikiran, tetapi kalau kita ucapkan secara redaksional, dikatakan, maka ucapan yang keluar dari mulut kita itu ikut membantu pikiran kita untuk fokus, untuk konsentrasi, dan untuk ingat apa yang kita niatkan, apa yang kita tujukan dalam hati, apa yang kita pikirkan dalam pikiran. Secara teori begitu. Ucapan kata-kata kita secara redaksional, secara lafaz itu biasanya ikut menuntun pikiran untuk fokus, menuntun pikiran untuk konsentrasi. Itu teorinya demikian.
Tetapi meskipun begitu, tidak sedikit juga ada orang yang berkata-kata, berdoanya panjang lebar, tapi emutana, tapi pikirannya malaweng. Malaweng. Saya merasakan, kalau ibu-ibu sama kan? Saya sering merasakan ketika berdoa kalimatnya terucap, tapi pikirannya kemana-mana. Mengembara jauh dari Permata Biru, jauh dari Bandung. Sangat jauh. Itu yang saya rasakan. Nah, ibu-ibu bagaimana? Sama juga. Ya kita sama-sama manusia punya pikiran kan, punya lamunan masing-masing. Nah, jadi meskipun secara teori seharusnya kata itu bisa memandu pikiran, tetapi seringkali pula kita ini berkata-kata tetapi pikirannya kemana-mana tidak bersatu dengan kata-kata. Nah, lalu kalau begitu mana yang lebih kuat? Mana yang lebih baik? Hati yang hadir, jiwa yang menyapa, nurani yang menemani, meskipun tanpa kata-kata, ataukah kata-kata meskipun tanpa hati, tanpa nurani, tanpa sanubari? Ya kita tentu saja jawabannya pengennya kata-katanya menyatu dengan sanubari, kata-katanya menyatu dengan hati, pengennya demikian. Tetapi seringkali antara ucapan yang kita sampaikan dan pikiran yang kita maksudkan, bahkan hati yang kita gerenteskan, yang kita detikkan, seringkali tidak nyambung. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka kita semua ketika kita berdoa, apapun jenis doanya, setidak-tidaknya konsep makna yang terkandung pada doa tersebut kita paham. Intinya apa? Meskipun redaksinya mungkin meskipun redaksinya mungkin ada salah-salah, mungkin tidak begitu tepat, tetapi asal konsep dasar dari doa yang kita bacakan itu kita sudah paham, terus kita masukkan dalam hati, mungkin itu lebih kuat ketimbang kita berkata-kata tetapi tidak ada jiwa dalam doa yang kita ucapkan. Nah, maka kembali kepada yang tadi, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun kita dalam redaksi doa yang tadi kita bacakan tidak meminta keberkahan untuk bulan Ramadan, tetapi mudah-mudahan hati kita hadir ketika berdoa itu. Kita minta keberkahan untuk bulan Rajab, di bulan Rajab maksudnya, juga bulan Sya'ban, kemudian karena Ramadan masih agak jauh dari sekarang, di bulan Rajab ini masih 40 hari ke depan, katakanlah 2 bulan ke depan, kurang. Nah, maka doa yang paling dekat yang kita harapkan adalah kita ingin sampai dulu di bulan itu, di bulan Ramadan. Nah, doa-doa yang sama sebagaimana kita berharap keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, keberkahan yang sama didapatkan di 2 bulan sebelumnya juga kita harapkan juga kita dapatkan di bulan Ramadan. Dan untuk apa kita sampai di bulan Ramadan tetapi kita di bulan itu tidak mendapatkan kebaikan? Tentunya ketika kita doakan semoga kita dapat keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita juga minta agar sampai usia kita di bulan Ramadan, maka doa berikutnya yang tak terucap itu adalah kita semoga mendapatkan keberkahan pula di bulan Ramadan, sepanjang Ramadan. Nah, itu doa yang kita biasa bacakan. Nah, kemudian berikutnya, apa makna keberkahan yang biasa kita sering minta? Ketika kita ngomong kepada orang lain, orang punya rencana, orang punya usaha, orang punya perjalanan, kita doakan sing berkah perjalanan anak pada orang yang sedang berjalan, sedang angkat-angkatan musafir gitu ya. Doa kita mugia sing berkah perjalanan anak. Ketika ada orang dapat rezeki, kita doakan semoga rezekinya berkah. Kita punya anak, kita doakan semoga keturunan ini menjadi keberkahan, selain anak yang soleh dan soleha begitu ya. Ketika kita menghadiri pernikahan, orang yang menikah, misalkan anak teman kita, anak saudara kita, anak tetangga kita menikah, kita apa doa untuk mereka yang menikah? Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a fi
wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa yang kita mintakan apa yang kita doakan untuk pengantin? Keberkahan. Di mana-mana kita kalau berdoa selalu minta keberkahan. Nah, masalahnya kalau kita tanya kembali secara fundamental, secara mendasar, keberkahan itu sebenarnya apa? Ini yang barangkali mungkin kita perlu ketahui makna yang bisa kita telusuri dalam kajian kali ini, dalam bahasan kali ini. Keberkahan atau al-barakatuh dalam bahasa Arabnya, orang-orang biasanya memahaminya atau mendefinisikannya sebagai ziyadatul khairi. Keberkahan itu orang-orang pada umumnya, para ulama atau para ustadz menyampaikan itu sebagai ziyadatul khairi atau ziyadatul khair. Apa arti dari ziyadatul khair? Ziyadah artinya tambahan. Al-khair artinya kebaikan. Jadi ketika kita minta keberkahan, itu artinya kita minta tambahnya kebaikan. Atau kebaikannya ditambahkan dari nilai asalnya. Kalau misalnya begini, kalau misalnya kita mendapatkan rezeki, sekian bentuk atau sekian rupiah atau sekian ukuran. Katakanlah misalnya ukurannya itu rezekinya berupa ini. Saya dapat rezeki berupa air minum, mineral, sebotol ini, ukuran ini. Nah, ukurannya kan seukuran seperti ini. Berapa mili ini? Ibu ada yang tahu berapa mili ini ukurannya? Mata saya tidak bisa melihat. Kecil sekali. Berapa mili, Bu, ini? 200? 250 ya, baik. Air ini ukurannya atau isinya sebanyak kurang lebih 250 ml. Nah, ukurannya 250 ml. Nah, sekarang bagaimana kita ketika kita minum air ini, kebaikan yang kita dapat dari minum air ini bukan hanya sebesar 250 ml, tetapi ingin lebih dari sekedar itu. Meskipun yang kita telan air ini sebanyak 250 ml, tetapi kita minta agar begitu air itu masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita, maka efek manfaat yang didapatkan dari minum air sebanyak 250 ml ini bukan sama dengan ukuran botolnya, bukan sama dengan air yang masuknya, tetapi kebaikan yang tercipta kita ingin dapatkan lebih daripada 250 ml. Misalnya ketika tenaga kita sudah pulih setelah minum ini, kita bisa semakin semangat mencari rezeki. Kita semakin semangat untuk bisa berbakti di rumah tangga kita. Kita semakin bersemangat untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita semakin banyak melakukan tindakan-tindakan kebaikan baik di dalam rumah maupun kepada orang-orang sekitar rumah kita ataupun yang semakin jauh. Semakin jauh, semakin jauh. Sehingga multiplikasinya atau pelipat gandaannya atau bertambahnya kebaikan itu tidak hanya sebesar ini, tapi bisa jadi lebih besar daripada rumah kita, lebih besar daripada wilayah Permata Biru, bahkan lebih besar daripada wilayah Bandung. Hanya dengan ukuran air minum sebanyak 250 ml. Ukuran boleh sebanyak 250 ml. Tetapi keberkahan, tetapi kebaikan yang kita ingin harapkan, yang ingin kita dapatkan dari minum ini bukan sebesar ini, tetapi bertambah dan bertambah dan bertambah terus, tergantung bagaimana kita memanfaatkan nilai yang terkandung dari air yang sudah kita minum. Nah, ketika air yang kita minum itu ternyata berikutnya menghasilkan banyak kemanfaatan untuk diri kita, orang-orang yang di rumah kita, tetangga kita dan seterusnya, berarti air yang kita minum ini memiliki keberkahan. Nah, tetapi kalau setelah kita minum, kemudian misalnya kita hanya diam di rumah, kemudian misalkan kita tidak kemana-mana dan tidak beraktivitas apa-apa setelah minum ini, kita tidak menciptakan kebaikan, tidak menciptakan amal soleh di dalam rumah tangga dan sebagainya, maka keberkahannya jangan-jangan sedikit.
atau jangan-jangan kurang, atau bahkan jangan-jangan minus. Emang airnya kita minum, tetapi manfaatnya, mohon maaf, hanya menjadi pembuangan nanti dari jalur depan. Atau mungkin lewat keringat kita, lewat peluh kita. Tidak lebih dari itu. Kalau hanya itu, berarti nilai keberkahannya kurang. Tetapi jika air yang kita minum ini memberikan manfaat yang berdampak kepada semangat kerja, semangat pengabdian, semangat kebaikan, semangat kebersamaan dan seterusnya, lebih besar, lebih luas dan seterusnya tadi, maka itulah berarti rezeki kita semakin baik. Maka kebaikannya bertambah. Maka itu namanya ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan. Begitupun yang lain, entah nasi, entah rezeki-rezeki yang lain, entah rezeki berupa kesehatan, entah rezeki berupa keimanan, entah rezeki berupa kesadaran, entah rezeki berupa kecerahan pikiran. Ketika mendapatkan keberkahan, maka terjadi nilai tambah yang berkembang. Nah, tetapi ibu-ibu semuanya, itu definisi yang biasa orang sampaikan. Ziyadatul khairi artinya bertambahnya kebaikan. Itu adalah definisi dari keberkahan. Tetapi mengingat bahwa secara pengalaman secara sehari-hari, ketika seseorang mendapatkan rezeki ataupun kenikmatan atau apapun, itu biasanya keberkahannya itu bukan hanya bertambah, tetapi berlipat ganda. Tadi kita gambarkan, air yang kita minum ini mungkin ada orang yang setelah minum itu hanya bisa berbuat kebaikan di rumah tangga. Hidupnya semakin semangat, bisa beraktivitas, entah goreng nasi, entah nanak nasi, entah goreng tahu, entah goreng tempe. Setelah beres itu mungkin cuci pakaian, dengan ini segelas ini ya, dengan sebotol ini, bisa mencuci pakaian, bisa ngepel, bisa menyapu, dan aktivitas rumah tangga yang ada dalam rumah di bagian domestik di dalam rumah, tidak di luar. Nah, itu bertambahnya kebaikan, itu namanya keberkahan. Tetapi jika misalnya setelah itu selesai, kemudian masih punya energi yang vital, energi yang besar, kemudian keluar rumah, belanja ke warung, kemudian bertemu dengan tetangga, beraktivitas, saling tegur sapa, saling berikan rasa bahagia, tersenyum dan seterusnya, hanya dari air yang kita minum ini, bahkan mungkin baru seteguk gitu, maka itu bukan sekedar bertambahnya kebaikan, tetapi boleh jadi berlipat gandanya kebaikan. Maka keberkahan menurut saya pribadi yang saya pahami dan saya perhatikan, itu keberkahan pada kenyataannya bukan sekedar bertambahnya kebaikan, bukan semata-mata ziyadatul khairi, tetapi juga mudhafa'atul khairi. Apa artinya mudhafa'atul khairi? Apa artinya mudha'afatul khairi? Mudha'afatul khairi artinya adalah berlipat gandanya kebaikan. Dan ini yang lebih saya yakini. Ini yang lebih saya harapkan. Dan ini yang lebih menuntun pikiran untuk memahami setiap kebaikan yang kita dapatkan dari Allah, entah rezeki berupa minuman, makanan, kesehatan, perjalanan dan sebagainya, itu kita dalam pikiran kita bukan semata-mata ziyadatul khairi, bukan semata-mata bertambahnya sebuah kebaikan, tetapi kita ingin bahwa setiap rezeki, setiap kebaikan yang kita dapatkan dari Allah itu juga bermakna multiplikasi. Apa artinya multiplikasi? Multiplikasi artinya melipat gandakan. Nah, kalau pelipat gandaan, maka bukan 1 tambah 1, tetapi 2 kali 2, 2 kali 2, terus begitu. Atau namanya kuadrat. Kalau 2 kali 2 berapa, Bu? 4. Kalau 2 kuadrat 3 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi bukan semata-mata 2 tambah 2. Kalau ziyadatul khairi mungkin 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4 kan? Tetapi kalau mudha'afatul khairi itu bisa jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya.
Dan kita ingin begitu. Ketika kita dapatkan sebuah rezeki apapun itu, bahkan kenikmatan yang sedang kita jalani, kenikmatan yang dimaksud bukan hanya rezeki dalam pengertian materi, tetapi juga kenikmatan kita baik di rumah tangga, kita bisa jalan-jalan, kita bisa bertemu tetangga, bertegur sapa, itu kan juga kenikmatan. Nah, kita ingin setiap kenikmatan yang kita sedang jalani itu bukan semata-mata kenikmatan yang satu, wujudnya seperti yang tadi kita sebut, bahkan juga bukan semata-mata tambah satu kebaikan, tetapi kita ingin melipat gandakan kebaikan yang bukan hanya satu, juga bukan hanya dua, tetapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya sampai tak terhingga. Min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga-duga. Oleh karena itu maka ketika kita berdoa pada Allah berkaitan bulan Rajab, bulan Sya'ban, juga bulan Ramadan, bahkan di semua kehidupan kita yang kita selalu berdoa, di mana-mana kita selalu mintakan keberkahan, maka di memori kita, di pikiran kita, di kesadaran kita, bahkan di rasa kita, kita ingin agar kebaikan yang kita dapatkan dari Allah itu terus berlipat ganda. Bukan satu utuh sebagaimana yang kita terima, tapi satu kenikmatan itu menciptakan eskalasi yang semakin lebar dan juga melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan baru yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu tentu doa kita semua. Nah, maka berkenaan dengan bulan Rajab yang sekarang kita masih berada di dalamnya, juga berkenaan bulan Syaban yang segera kita jelang, dan juga Ramadan yang akan kita singgahi insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selamanya selalu berada dalam keberkahan, dengan makna dalam pikiran kita keberkahan itu adalah berlipat gandanya kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu berkaitan dengan doa bulan Rajab. Nah, sekarang kita loncat, asumsinya kita akan sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang apa yang kita ingin perbaiki ketika kita menyambut bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan yang akan tiba? Kalau tentang puasa di bulan Ramadan, bahkan sekarang kita sebagian, kita sudah mulai mentradisikan bulan Rajab ini dengan berpuasa sunat ya. Di antara kita ada yang Senin Kamis, ada mungkin tanggal 1 sebelumnya dan seterusnya, dan juga mungkin 13, 14, 15 dan seterusnya itu. Bahkan juga nanti di akhir bulan Rajab, jika pun kita belum sempat berpuasa di hari-hari kemarin sampai hari ini, kemudian kita masih punya kesempatan dan niat untuk bisa berpuasa sunat di akhir Rajab. Nah, buat kita berpuasa sunat itu sudah biasa. Dan kita sudah sangat hafal cara berdoanya. Niatnya sudah tahu. Bahkan yang tidak kalah hafalnya adalah doa ketika berbuka kan. Doa berbuka itu sudah hafal di luar kepala. Sangat hafal. Apa tuh Bu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang paling kita hafal. Doa buka. Sedangkan kalau sahur apa enggak doanya Bu? Ya betul. Nah jangan lupa itu. Kalau misalkan niatnya enggak ada, nanti enggak bisa puasa loh. Kalau kita sedang puasa wajib, terus kita lupa niat, itu nanti tidak dihitung secara fikih ya. Secara fikih kalau kita lupa niat sebelum fajar, lupa niat berpuasa, kita bulan Ramadan atau puasa nazar atau puasa kodo yang tertinggal misalnya. Nah, kemudian kita ketika sahur, ketika sebelum fajar lupa niat. Maka nanti kalau lupa niat nanti tidak dihitung sebagai puasa. Secara fikih tidak sah menurut sebagian ya. Tetapi kalau puasa sunat lupa niat sebelum fajar, nanti niatnya setelah sholat subuh, bahkan masih jam 8, jam 9 pagi gitu masih boleh kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib niatnya itu yang saya tahu ya dalam fikihnya itu
harus sebelum fajar atau sebelum datangnya waktu subuh. Nah, bacaan yang kita baca ketika niat harus kita hafal, dan ketika kita buka juga kita baca doanya. Tetapi sesungguhnya bukan hanya lafadznya yang kita baca. Yang lebih penting dari lafal yang kita baca, baik ketika niatnya maupun nanti ketika kita bersyukur berbuka ketika maghrib itu, yang lebih penting adalah hati kitanya hadir. Hati kitanya ada bersama kegiatan kita yang sedang kita lakukan itu. Ketika kita niat puasa, maka niatnya hadir. Bukan semata-mata ngegerenyem doa atau ngegerenyem melafalkan niat, tetapi niatnya yang lebih penting harus hadir ketika kita ucapkan doa puasa ataupun niat puasa pada waktu fajar itu. Nah, ketika kita niatnya hadir, itu yang lebih penting. Tetapi bagaimana kalau misalkan kita asal niat secara lafaz, secara fikih sah. Secara fikih sah. Secara fikih memang sah, tetapi secara hakikat yang lebih penting itu adalah bagaimana hati kita itu hadir ketika kita melakukan suatu tindakan. Sebagaimana ketika kita sholat, hati kita juga harus hadir. Ketika kita hendak puasa, hendak memulai puasa itu di awal-awal juga kita hadir bahwa kita memang mau berpuasa. Dan manfaatnya biasanya kita rasakan besar. Kalau kita tidak makan minum ketika pagi hari jam 6 atau jam 7, tapi tidak niat puasa, apa yang kita rasakan, Bu? Lapar ya, Bu ya? Sudah nagih kan perut? Wah, tabu sakit, tacan sarapan ya. Jam 6 pagi atau jam 7 pagi, kita tidak niat puasa. Jam 7 sudah nagih. Kerasa perut itu ada yang kehilangan. Ada rutinitas yang kita belum lakukan kan, Ibu ya? Kalau ada niat. Tapi kalau kita sudah niat sebelumnya, mau jam 6, mau jam 7, mau jam 8 pagi, mau jam 10, jam 11, lupa, kuat saja. Makanya niat yang hadir dengan hati itu membantu menyatukan tubuh kita untuk sama-sama berkompromi bahwa kita sedang berpuasa, sehingga kita tidak lagi nagih untuk minta jatah makan ataupun minum dari pagi sampai nanti ketika saatnya berbuka tiba. Maka ketika kita melaksanakan apapun, yang tidak kalah penting adalah hadir hati kita di perbuatan yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Nah, berkenaan dengan yang akan kita lakukan nanti, Ramadan ataupun nanti yang waktu dekatnya adalah Syaban, bahkan hari ini di bulan Rajab. Tadi di awal saya menyampaikan sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat apa ini, Bu? Surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru artinya apa? Dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha kecuali untuk menyembah Allah, kecuali untuk menyembah Allah. Diterjemahkannya menyembah ya, bukan beribadah ya. Kenapa saya ingin sampaikan berbeda antara beribadah dengan menyembah? Karena dalam bahasa Indonesia, kata beribadah itu cenderung dimaknai sebagai ritual. Cenderung dipahami sebagai kegiatan ritual. Entah sholat dengan gerakan-gerakan dan ucapan-ucapannya, entah puasa dengan kegiatannya dari terbit fajar sampai matahari terbenam, atau ritual-ritual yang lain. Biasanya kita memahami ibadah sebagai ritual, kegiatan yang dilakukan oleh fisik kita secara lisan maupun secara perbuatan, atau dengan hati kita dengan niat. Tetapi kalau menyembah itu pemahamannya bisa bermacam-macam juga. Bisa menyembah itu maknanya adalah penghambaan, bisa juga maknanya adalah pelayanan, juga bisa maknanya adalah mengikhlaskan. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina,
menuluskan atau memurnikan lahu bagi Allah ad-din. Nah, biasanya ad-din diterjemahkan dengan agama. Kecuali menyembah Allah secara ikhlas baginya agama. Mukhlisina secara ikhlas. Lahu bagi Allah, ad-din agama. Secara ikhlas baginya agama. Kan tidak bisa dimengerti. Soalnya lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Mukhlisina lahuddin. Kalau kita terjemahkan letterlock nih kata per kata. Mukhlisina dengan mengikhlaskan atau secara ikhlas. Lahu bagi Allah, ad-din agama. Mengikhlaskan baginya agama. Itu yang dalam pemahaman saya itu kurang bisa langsung masuk dipahami dengan otomatis gitu. Tetapi kalau kita pahami dengan kata yang berbeda sesuai dengan makna awalnya, ad-din memang maknanya itu salah satunya adalah agama. Tetapi dari segi makna awalnya, ad-din itu artinya adalah ketundukan atau kepasrahan. Atau kepatuhan. Kepatuhan, ketundukan, kepasrahan. Itu makna din. Nah sekarang coba kita pahami ad-din sebagai makna kepatuhan, kepasrahan atau apa tadi? Ketundukan. Nah, illa liya'budullaha, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah mukhlisina lahuddin, sambil mengikhlaskan atau sambil memurnikan kepasrahan baginya. Sambil mengikhlaskan ketundukan kepadanya, kepada Allah. Sambil memurnikan kepatuhan kepadanya. Coba, mohon maaf, ini dari segi bahasa dulu. Secara pemahaman, mana yang lebih bisa mudah dimengerti oleh akal kita? Apakah menghilaskan baginya agama atau agama baginya? Atau mengikhlaskan kepatuhan, ketundukan, kepasrahan kepadanya? Ya bagaimana kalau kita langsung dua-duanya saja? Kita mengikhlaskan agama kepada Allah, mengikhlaskan kepatuhan kepada Allah, mengikhlaskan kepasrahan kepada Allah, mengikhlaskan ketundukan kepada Allah, ya itu lebih bagus. Karena apa? Karena inti dari agama adalah kepatuhan kepada Allah. Seandainya kita merasa beragama Islam, tetapi misalkan pikiran kita tidak patuh kepada Allah, hati kita tidak patuh kepada Allah, lisan kita tidak patuh kepada Allah, perbuatan kita tidak patuh kepada Allah, tidak selaras dengannya, berarti beragama kita belum sesuai dengan tujuan utamanya, belum sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata din itu sendiri. Karena din secara bahasa makna awalnya adalah ketundukan, kepatuhan, kepasrahan atau makna itu. Maka jika kita merasa beragama, maka beragama yang sesuai dengan maknanya adalah patuh, tunduk, dan pasrah. Maka ketika kita menyembah Allah itu, kita juga menyembah itu adalah dengan mengikhlaskan kepatuhan, mengikhlaskan kepasrahan, mengikhlaskan ketundukan, dan juga mengikhlaskan sikap keberagaman kita kepadanya. Bukan kepada yang lain. Hunafa'a, secara hanif, secara lurus, tidak bengkok, tidak bengkok, tidak menyimpang, tidak menyeleweng, atau mana-mana serupa itu. Maka ungkapan mukhlisin lahuddin dalam ayat, maka yang bisa kita pahami bahwa menyembah Allah itu mesti mengikhlaskan kepatuhan, mesti mengikhlaskan kepasrahan dan ketundukan. Nah sekarang coba kita bertanya kepada diri sendiri, nanti jika kita sudah sampai di bulan Ramadan, ya insya Allah kita akan sampai di dalamnya, insya Allah amin, ya rabbal alamin. Ketika kita sudah mulai hari pertama, lalu kita di situ ada kegiatan baca Al-Quran, tilawatul Quran, tadarus bersama-sama, begitu ya, juga sholat tarawih atau sholat malam, atau kita berpuasa dan seterusnya. Di pikiran kita biasanya apa yang ada dalam pikiran kita? Setelah kita berpuasa nih, kita akan berdoa semoga Allah menerima puasa kita. Nanti di kepala kita ada apa berikutnya?
So nanti kita dapat pahala enggak dari Allah? Ada enggak di kepala kita pikiran itu, Bu? Ketika kita berpuasa, ketika kita sholat, ketika kita tidak tilawah, tadarus Al-Quran, di kepala kita pikirannya, semoga nanti Allah berikan kepada kita ganjaran di surga gitu enggak? Ada enggak pikiran gitu? Biasanya gitu ya. Selalu dalam pikiran kita tuh ingin dapat ganjaran, ingin dapat pahala, ingin dapat balasan nanti di surga. Biasanya begitu. Di hati kita, di kesadaran kita, selalu yang kita bayangkan itu adalah pahala di hari akhir. Nah, sedangkan yang tadi kita sampaikan di ayat surat Al-Bayyinah tadi, kalau kita menyembah Allah dengan semua ekspresi yang kita lakukan tadi termasuk puasa, maka kita mesti mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan kepasrahan dan agama kita ini kepada Allah semata-mata hunafa secara lurus. Tidak bengkok, tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Nah, masalahnya kemudian kita biasanya mengharapkan pahala ketika berbuat apapun. Dapatkan pahala atau ganjaran nanti di akhirat. Entah mungkin surga, entah mungkin pahalanya sekian, sekian, dan sekian. Biasanya kan kalau kita puasa suka ikut bahasan, barang siapa melakukan anu maka dapat anu, nanti di surga, begitu ya Bu ya. Dan itu biasanya menjadi hiburan kita, menjadi motivasi kita untuk berbuat sesuatu. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada diri sendiri, kira-kira kalau kita berbuat baik kepada orang lain, mengharapkan balasan dari orang itu kira-kira, mohon maaf sekali, moral kita martabatnya kira-kira tinggi atau bagaimana Ibu, menurut Ibu? Kalau kita nolong orang, tapi agar harapan kita nanti dibalas oleh orang itu, kira-kira derajat kebaikan kita seperti apa, Bu? Kira-kira terhormat tidak itu secara martabat? Dalam bahasa hati. Kan kayaknya kurang bermartabat ya kalau kita berbuat baik kepada orang, tapi minta dibalas. Kan tidak baik secara martabat, kurang baik ya. Nah, itu kepada manusia. Sekarang kita berbuat amal ibadah, apapun jenis ibadahnya, tak puasa, sholat dan semacamnya, lantas kita berharap pahala kepada Allah nanti di hari akhirat, itu kira-kira secara martabat seorang hamba, meskipun itu boleh, tetapi secara martabat seorang hamba di hadapan Tuhan yang maha segalanya di atas semesta ini atau di dalam semesta ini, kira-kira kepatutan itu tepat tidak menurut kita, Bu? Saya pikir atau yang saya rasakan itu sepertinya kita cenderung ingin pahala gitu, cenderung ingin ganjaran, atau bahasa lainnya mah kurang ikhlas lah gitu. Di satu sisi kita merasa kita mau ikhlas karena Allah, kalau kita ngasih sesuatu pada orang, ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi di hati kecil kita masih membayangkan nanti di akhirat dapat pahala ini, pahala itu, ganjaran ini, ganjaran itu, sekian lipat, dan seterusnya. Nah, jika pikiran kita masih seperti itu, maka boleh jadi kita belum menepati ungkapan dalam ayat mukhlisina lahuddin. Dan jika itu terjadi, berarti kita belum yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Allah sudah menetapkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa itu artinya? Barang siapa mengerjakan suatu kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan suatu keburukan atau kejahatan, dia juga pasti akan melihatnya. Itu udah pasti, karena kalimatnya itu fi'il mudhari berupa jazm. Jazm itu berarti kalau fi'il mudhari menggunakan bentuk jazm, atau ada kata jazm, atau ada i'rab jazm, maka itu pasti maknanya. Nah, ketetapan Allah, barang siapa berbuat baik, maka dia akan dapatkan kebaikan. Barang siapa berbuat keburukan, maka dia akan pasti dapat keburukan. Ini hukumnya, hukum Allah. Jadi, seandainya tidak kita minta pun, pasti akan dibalas, pasti akan mendapatkan kebaikan. Bahkan bukannya nanti di akhirat,
Bahkan di alam dunia sekalipun. Karena ayat ini kalimatnya kan umum. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah. Barang siapa berbuat suatu kebaikan, niscaya dia akan melihatnya. Melihatnya di surga tidak disebutkan di Al-Qur'annya. Yarah fil jannah tidak di situnya. Tidak disebutkan. Di Al-Qur'annya tidak disebutkan bahwa nanti balasan yang kita dapatkan berupa kebaikan atau keburukan itu tidak di akhirat. Tetapi di sana tidak disebutkan tempat. Artinya kalau begitu, kebaikan berbalas kebaikan, keburukan berbalas keburukan itu juga ada di dunia yang sekarang kita sedang alami. Dan itu hukum Allah yang sudah ditetapkan. Maka jika kita berbuat baik dengan penuh keyakinan, wabil akhiratihum yuqinun, meyakini adanya akhirat, maka tanpa membayangkan pahala ini dan itu ketika berbuat baik itu, sesungguhnya itu mah sudah otomatis. Ketika kita berbuat baik, Allah sudah menjanjikan kita akan dapatkan kebaikan. Bukan hanya nanti di akhirat, tetapi juga bahkan di alam dunia. Dan itu sudah hukumnya. Sehingga kalau begitu maka kalau kita berbuat baik, tidak perlu lagi membayangkan nanti dapat pahala sekian, pahala sekian, pahala sekian. Yang lebih penting mah berbuat baik aja. Entah sholatnya, entah puasanya, entah tilawahnya, entah apapun, berbuat baik aja. Yakin ka Gusti Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata. Terus Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kan ciri orang muttaqin kan yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Orang muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mengimani yang gaib. Di situ kalimatnya yang gaib. Yang gaib itu apapun yang tidak terlihat, kebalikan dari syahid atau kebalikan dari syahadah atau kebalikan dari masyhud. Nah, ketika kita berbuat baik hari ini, kan Allah pastikan kan nanti dapat balasan kebaikan. Nah, balasannya hari ini ada enggak? Belum ada kan? Itu berarti gaib. Balasan atas sebuah kebaikan itu adalah gaib. Pada hari ketika kita melaksanakan sebuah kebaikan. Nah, kalau kita yakin bahwa sebuah kebaikan pasti berbalas kebaikan, meskipun balasan itu adalah gaib, hari ini tidak terlihat, tidak nampak, tidak tersaksikan, kalau kita yakin, maka udah kita nggak usah mikirkan apa balasannya nanti, apa pahalanya nanti. Pokoknya berbuat baik saja. Dan pasrahkan ka Gusti Allah, apapun yang nanti Allah akan perlakukan untuk kita semuanya. Asal kita alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Insyaallah nanti juga Allah akan pada akhirnya hukum dia berjalan untuk kita semuanya. Dan kan di ujungnya ada kalimat begini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang seperti itu, yang mengimani yang gaib tadi, itu ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam petunjuk atau berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka menjelang Rajab yang sekarang sedang kita alami, menjelang Sya'ban yang akan segera kita jelang, dan Ramadan yang akan segera kita datangi ini insyaallah, maka ini untuk diri saya pribadi khususnya, maka marilah kita bersama-sama menyiapkan diri itu bagaimana kita menaikkan peringkat puasa kita, ataupun menaikkan peringkat kebaikan yang kita lakukan. Menaikkan peringkat ibadah apapun yang kita lakukan dari yang semula berharap pahala dan pahala nanti di akhirat, tapi sekarang marilah kita yu'minuna bil ghaibi, mengimani yang gaib. Mengimani yang gaib itu artinya apapun yang sudah Allah apapun yang sudah Allah tetapkan untuk kita dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, udah kita serahkan saja kepada Allah, kita yakin kepadanya tanpa berharap apapun. Toh dia sudah menjanjikan apapun untuk kita yang terbaik.
Karena Allah sudah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Atau ayat yang lain, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa nasatum falaha." Maka mudah-mudahan di hari-hari akhir bulan Rajab ini kita tetap masih punya kenikmatan dan punya kesempatan untuk berbuat baik, berkehidupan kita sebagaimana adanya dan sewajarnya dan sebaiknya, dan kita niatkan itu semuanya sebagai ekspresi ibadah kita kepada Allah, penyembahan kita pada Allah, dan ketika itu kita lakukan, marilah kita mukhlisina lahuddin hunafa, ikhlaskan kepastian kita kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mangga kita mau seperti apa, terserah Allah, asal kita tetap berada dalam koridor kebenaran, berada dalam koridor kebaikan, dan tetap berbuat kemanfaatan bagi yang ada di sekitar kita, baik yang ada di rumah tangga kita maupun di area yang lebih jauh dan seterusnya. Itu saja ibu semuanya. Apa yang tadi saya sampaikan ini semoga bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, karena saya juga masih terus harus diingatkan agar pikiran dan hati kita tetap fokus pada apapun yang menurut Allah terbaik. Kita tidak membayangkan apa yang terbaik untuk kita, menurut kita, tetapi kita membayangkan yang terbaik untuk kita menurut Allah. Allah tidak akan menzolimi orang-orang ataupun hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu tidaklah zalim kepada hamba-hamba. Oleh karena itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah, termasuk barangkali di antara kita hari ini mungkin ada yang masih tidak mendapatkan kesulitan atau mendapatkan sakit ataupun musibah dan seterusnya ataupun masalah, kita tetap husnudzon. Semoga ini adalah kebaikan dari Allah dan Allah sedang memperbaiki kita, dan kita segera tersadarkan dengan sebuah tips bahwa kita tetap husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dapat keburukan ataupun dapat nasib yang kita rasakan tidak enak, tapi kita suudzon kepada Allah, nanti jangan-jangan kita akan semakin buruk. Tetapi kalau kita dapat masalah hari ini, tetapi kita tetap husnudzon kepada Allah, insya Allah husnudzon itu akan memperbaiki cara pandang kita kepada Allah dan cara pandang kita kepada lingkungan, sehingga nanti yang kita terima adalah kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak tepat atau mungkin salah atau mungkin kelupaan atau tidak proporsional atau ada kata-kata yang tidak berkenan bagi ibu-ibu semuanya. Saya juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bersama pada hari ini, kita bahas bersama pada sore hari ini, bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semuanya. Dan nada agung cukup lumur, nada jambar pangampura, hapunten anu kasuhun. Langsung doa ibu. Langsung doa. Ya. Baik. Ibu semuanya, marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang kita panjatkan pada petang hari ini adalah semua doa yang kita panjatkan di hari-hari sunyi kita, di hari-hari ramai kita. Yang kita panjatkan pada petang hari ini adalah doa-doa yang kita panjatkan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang memiliki hubungan biologis dengan kita, ataupun hubungan pernikahan dengan kita, ataupun hubungan-hubungan sesama, baik dengan pengajaran ataupun dengan kebaikan di antara kita semuanya. Kita pasrahkan pada Allah apapun yang terbaik untuk kita menurut Allah, kita serahkan sepenuhnya, dan kita yakini, kita imani, Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada kita semuanya, dan Dia hanya menghendaki kebaikan dan kebajikan untuk kita semuanya. Kita husnudzon kepada Allah, dan semoga Allah anugerahkan selalu kepada kita apapun yang terbaik untuk kita semuanya. Di hari ini, di bulan ini, bulan yang akan datang, dan bulan-bulan berikutnya, termasuk bulan Ramadan yang akan segera tiba, dan sepanjang hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bisri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura, hapunten anu kasuhun. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.